Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di channel saya. Bagaimana kabarnya? Sudah sampai mana skripsinya? Sampai bab 1, 2 atau malah bablas? Baik, di video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Lalu bagaimana cara merumuskan masalah dan menyusun tujuan penelitian yang baik, yang menggambarkan judul penelitian kita. Baik, kita saksikan slide berikut ini. Baik, apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab melalui kegiatan penelitian. Ya, jadi kegiatan penelitian kita itu yang kita lakukan nanti setelah proposal di ACC itu tujuan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan yang kita rumuskan dalam rumusan masalah itu. Nah, maka perlu diketahui bahwa rumusan masalah itu harus mencerminkan masalah yang kita angkat. Ya, mencerminkan masalah yang kita angkat. Tidak boleh rumusan masalah itu kemudian nyebrang ke masalah lain, ya. Jadi kalaupun di situ ada 2 rumusan masalah misalnya atau 3 rumusan masalah, maka semuanya harus berkaitan dengan masalah yang kita angkat. Tidak boleh nyebrang atau lompat pagar ke masalah yang lain, tidak boleh. Nah, yang ketiga, rumusan masalah itu harus diungkapkan, dideskripsikan dalam ungkapan yang spesifik, ya, jelas, dan yang paling penting itu bisa diukur, bisa dijawab secara empiris, ya. Jadi rumusan masalah itu harus menggunakan bahasa baku, jelas, spesifik, ya, dan nanti bisa dibuktikan secara empiris. Tidak boleh rumusan masalah itu dideskripsikan dalam bahasa yang yang terlalu luas, ambigu, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Atau rumusan masalah itu menjawab ingin mempertanyakan tentang sesuatu yang tidak bisa dijawab secara empiris. Misalnya bagaimana cara mengidentifikasi makhluk halus. Tidak bisa itu. Bagaimana cara mengambil batu akik dari tempat-tempat angker. Tidak bisa itu. Jadi yang paling penting bahwa rumusan masalah itu ya nanti harus bisa dijawab secara empiris melalui penelitian yang kita lakukan nanti. Nah, yang terakhir, redaksi rumusan masalah harus berbentuk kalimat tanya, ya, harus berbentuk kalimat tanya. Nah, maka untuk merumuskan masalah, ya, kita bisa yang pertama menggunakan kata tanya sebagai pembuka kalimat. Nah, bisa menggunakan kata apa, ya, who, ya, how atau why. Nah, ini kalimat tanya atau kata tanya yang biasa digunakan dalam rumusan masalah. Jadi apa, bagaimana, dan mengapa. Ini pun nanti akan menentukan jenis penelitiannya, ya. Kalau misalnya pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah itu hanya apa, ya, maka itu hanya deskriptif, ya. Atau bagaimana, ya, maka itu juga masih deskriptif. Tapi kalau sudah mengapa, nanti bisa masuk ke penelitian eksplanatif. Jadi sudah menggali yang lebih dalam. Nah, tapi kalau masih sekedar skripsi itu rumusan masalah dengan kata tanya apa dan bagaimana itu sudah cukup sebenarnya. Kalau sudah ke tesis atau disertasi itu harus rumusan masalahnya harus sudah naik ke mengapa, ya. Sudah naik ke mengapa karena jawaban dari mengapa itu kan membutuhkan penelitian yang mendalam. Yang kedua, cara merumuskan masalah, ya, caranya yang pertama lihat topik yang kita angkat atau variabel X-nya. Ya, sebagaimana dalam judul. Nah, misalnya judul yang kita angkat tadi, ya, di video kemarin kita masih menggunakan contoh yang sama biar mudah, ya. Upaya pengembangan sikap toleransi melalui panca akur. Nah, Mana topik utamanya? Topik utamanya adalah upaya pengembangan sikap toleransi.
Nah, itu harus kita lihat ya, harus kita pegang, atau katakanlah itu variabel X-nya. Kemudian yang kedua, lihat fenomenanya atau masalah yang kita angkat. Nah, atau variabel Y-nya kalau bahasa kuantitatif. Di situ fenomena khususnya atau variabel Y-nya adalah panca akor di desa Tunahan. Nah, kalau sudah ketemu begini ya, ketemu topik utamanya, topik umumnya dan fenomena khususnya, tinggal kita rumuskan masalahnya ya, menggunakan kalimat tanya ya. Diawali dari kata tanya, misalnya bagaimana. Nah, tinggal apa yang ingin kita ketahui. Nah, kalau di sini adalah upaya pengembangan sikap toleransi, maka yang ingin kita ketahui adalah upayanya kan? Upaya mengembangkan sikap toleransi melalui panca akor di desa Tunahan. Ya, tinggal kita awali dengan kata tanya bagaimana ya, karena kita ingin tahu bagaimana masyarakat sana menggunakan panca akor. Jadi kata tanyanya itu lebih tepat menggunakan bagaimana ya. Bagaimana upaya mengembangkan sikap toleransi melalui panca akor di desa Tunahan Jepara. Begitu ya. Kemudian biasanya ya rumusan masalah satu saja itu tidak cukup ya, karena terlalu sempit ya. Untuk menggali lebih dalam ya, supaya pendidikan kita ini lebih fokus ya, dan kemudian tidak setengah-setengah. Jadi fenomena panca akor ini juga harus kita dalami lebih lanjut ya. Maka misalnya untuk rumusan masalah yang kedua, nanti apa yang akan kita cari, apa yang kita teliti. Nah, apa yang berkaitan dengan pengembangan panca akor ini? Nah, itu yang perlu kita cari. Nah, maka rumusan masalah yang kedua ini bisa kita bawa kepada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Bisa pendukung, penghambat ya. Bagaimana masyarakat Tunahan itu mengembangkan sikap toleransi melalui panca akor. Jadi rumusan masalah yang kedua ini ya, meskipun dia berbeda, dia harus berhubungan dengan yang pertama, harus berkaitan yang pertama. Jadi katakanlah rumusan masalah yang kedua ini adalah lanjutan dari rumusan yang pertama ya. Jadi kalau yang pertama kita ingin menjawab tentang bagaimana upaya mengembangkan toleransi, maka yang kedua ini apa yang mempengaruhi atau faktor apa yang menghambat atau mendukung upaya-upaya tersebut. Nah, ini kan masih berkaitan, dan ini sambung menyambung ya, tidak terlepas satu sama lain. Nah, nanti kalau misalnya pembimbing kamu, wah 2 tidak cukup, 3 ya dikasih satu lagi. Apa misalnya? Kita naik ke mengapa misalnya. Mengapa? Nah, mengapa masyarakat Tunahan mengembangkan sikap toleransi melalui panca akor? Nah, apa ada motif di balik itu? Nah, misalnya begitu. Ya, jadi untuk membuat rumusan masalah itu ya, antara 1, 2 dan 3 ini juga harus relate ya, harus relate, berhubungan satu sama lain, tidak terpisah. Nah, baik. Saya kira untuk cara merumuskan masalah sudah clear ya. Jadi yang penting kita menyadari topiknya apa, kemudian fenomenanya apa, atau variabel X-nya apa, dan variabel Y-nya apa, kemudian apa yang ingin kita ketahui. Nah, apa yang ingin kita ketahui, upayanya, misalnya di sini upayanya atau faktornya. Tinggal nanti kita menyesuaikan kata tanya yang digunakan, menggunakan apa, bagaimana, atau mengapa. Baik, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu juga harus sinkron dengan rumusan masalah. Nah, tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan tujuan, hasil, dan arah penelitian yang nanti kita lakukan. Nah, kalau rumusan masalah itu kalimatnya ya itu diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan, maka tujuan penelitian itu kebalikannya. Nah, tujuan penelitian harus diungkapkan dalam bentuk kalimat pernyataan
ya, tidak diawali dengan kata tanya. Nah, untuk mendeskripsikan atau mendeskripsikan rumusan tujuan penelitian itu, ya kita harus menggunakan kata kerja operasional yang terukur, ya, yang pasti. Ya, contohnya misalnya mendeskripsikan, ya, mengidentifikasi, membandingkan, mengembangkan dan lain-lain. Jangan menggunakan kata-kata operasional yang tidak terukur, ya, atau ambigu, ya, tidak bisa diukur secara pasti. Misalnya apa? Memahami. Nah, itu nggak bisa. Misalkan tujuan penelitian ini dilakukan untuk satu, ya, memahami upaya pengembangan sikap toleransi. Tidak boleh itu, ya, tidak boleh, karena memahami itu tidak bisa diukur. Ya, maka untuk menggantikan kata memahami itu, ya, nanti diganti dengan mendeskripsikan. Ya, berarti mendeskripsikan, ya, misalnya begini. Nah, jadi untuk rumusan masalah yang pertama, untuk tujuan penelitian yang pertama, ya, yang kita sinkronkan dengan rumusan masalah yang pertama, berarti tujuan penelitian kita adalah mendeskripsikan, ya. Karena tadi yang rumusan masalah yang pertama itu bagaimana upaya pengembangan. Nah, maka tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan, ya. Karena tadi diawali dengan pertanyaan bagaimana, ya. Mendeskripsikan upaya pengembangan sikap toleransi melalui panca akur di desa Tunahan, ya. Jangan menggunakan kata memahami, mengetahui. Nah, itu tidak bisa diukur. Kemudian untuk tujuan penelitian yang kedua, ya, kita korelasikan dengan rumusan masalah yang kedua juga. Nah, di rumusan masalah yang kedua itu kita ingin mengetahui apa? Nah, kita ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sikap toleransi. Maka di tujuan penelitian itu, ya, kita menggunakan kata operasional mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sikap toleransi, ya. Artinya kita mencari kemudian merumuskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan sikap toleransi itu, ya. Makna dari mengidentifikasi itu. Jadi tidak sekedar mengetahui, memahami, ya, tapi lebih jauh, ya. Mengidentifikasi itu sudah lebih dalam daripada hanya mengetahui atau memahami. Nah, ini cara merumuskan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu harus sinkron dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa, ya, kata tanyanya apa, maka nanti kata operasional di tujuan penelitian juga harus sinkron dengan yang ada di rumusan masalah. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan tentang cara merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Tetap saksikan video-video di channel ini dan jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan yang subscribe semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan skripsinya, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan jodohnya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.